kita ada sandaran ya, berkiblat kepada hadis dan Quran. Jadi jangan khawatir bahwa Bapak apapun juga, kalau itu menyalahi Quran dan hadis, ilmu epistemologis tinggi apapun juga, Bapak harus berani meninggalkannya. Setuju Pak? Jadi alasan perintah sholat dimulai dari usia 7 tahun agar umat Islam membiasakan diri dengan aktivitas sholat. Betul kan? Ya, nanti kalau anak itu terbiasa, selanjutnya dia nggak perlu diperintah lagi, udah kadang-kala perintah kita, kebiasaan. Ya. Sholat itu kan menjadi ibadah yang dapat mendarah daging, itu yang diinginkan. Ya, dimulai kan dari dini. Kebanyakan orang malas sholat karena dari kecil tidak dibiasakan. Ya. Sebab inilah menjadi perintah wajib kan. Gitu. Maka kembali lagi, di puasa kan gak diperintahkan wajib. Ya, kadang-kala batal masalah. Ya, jadi sholat. Di arti kata gimana supaya anak kita sholat kita bisa mendarah daging. Ya. Dalam agama yang menjadi paling utama perintah sholat itu 5 waktu tidak diturunkan Allah melalui malaikat Jibril kan. Ya, langsung kepada Rasulullah. Melainkan Allah menurunkan langsung kepada Nabi di langit lagi dalam peristiwa Isra Mi'raj. Jadi sangat penting ya. Ikhwan tahu ya, kalau ditanya almarhum Habibie itu ngomongnya gimana Pak? Nah, yang tahu nggak? Sangat merugi saya sampai profesor. Seharusnya saya terbalik, saya jadi ulama, profesor sampai nangis dia. Jadi kepintaran dia itu disadarinya setelah bahwa dia ada tidak mendalami yang paling penting, yaitu perkara sholat. Jadi sholat itu kan satu-satunya kewajiban dalam Islam yang ditentukan oleh Allah di alam semesta. Langsung kepada Rasulullah, tidak melalui malaikat Jibril. Dimandatkan langsung tanpa perantara. Karena begitu istimewanya perintah sholat, Allah menyampaikan langsung pada Nabi karena sifat perintah sholat yang istimewa itu. Tak herannya jika amalan sholat merupakan amalan pertama yang dilihat Allah dari hambanya kepada manusia dari pertama waktu dihisab. Ya kan? Yang dilihat apanya? Sholatnya. Ya. Jadi sholat itu awaluma ya hasyabu al-addu yaumul qiyamah. Iya kan? Sholat amalan pertama yang dihisab Allah di hari kiamat. Betul kan? Nah, lengkap tidaknya amalan sholat bagi kita seorang hamba sebenarnya hanya bisa dilihat dari bagaimana keikhlasan kita. Sudah itu keistiqomahan kita, kebiasaan kita, serta kelengkapan ibadah sholat tersebut yang dilaksanakan yang sudah ditentukan secara syariat. Ya. Apabila rapor sholat kita bagus, maka Allah akan memudahkan baik kehidupan dunia dan akhirat, itu aja intinya. Ya. Juga dimudahkan dihisab. Jika muslim lalai sengaja menunda mengerjakan sholat sampai waktunya terlewat, maka orang tersebut telah berdosa, jelas. Namun ada kondisi tertentu di sini yang digarisbawahi. Awal waktu, pertengahan waktu, dan akhir waktu. Jangan taklid langsung awal waktu, karena itu hukumnya tidak wajib awal waktu kan. Tapi kita jangan meninggalkan di 3 waktu tadi di sholat. Ada batasan. Awal waktu setarnya tahu kita diajar, jangan fokus ke situ. Akhir waktu kita harus tahu secara syariat. Ini yang nggak banyak tahu kita. Zuhur akhir waktunya kapan? Asyar akhirnya waktunya kapan? Dan itu ketiga waktu itu nggak boleh lepas. Itu kalau ingin sempurna sholat, ya. Jadi dari awal sampai akhir kan ada batasan waktu. Kita harus betul-betul di situ memahami konsepnya hukum waktu. Kapan digunakannya? Di awal waktu, pertengahan waktu, dan di akhir waktu. Bapak-bapak datang ke rumah, bapak-bapak disediakan makan.
masuk sholat. Secara hadis gimana? Tidak ada sholat yang ada makan. Berarti bapak-bapak harus melakukan sholat di pertengahan waktu. Setuju Pak Ustaz? Ada hadisnya. Itu jarang dijabarkan sama orang. Jadi, oi, berhenti, nggak bisa. Tinggalkan makan. Sholat awak nggak khusyuk antum. Ingat daging. Rusak nggak sholat? Jadi gimana? Besok kalau sudah disediakan makan, bapak makan. Sholat boleh digeser dengan pertengahan waktu atau akhir waktu. Nggak percaya tanya deh sama ulama lain. Tapi kok jarang dijelaskan secara rinci ya? Ya, tuh. Satu lagi, ibu-ibu sedang menyusui anaknya. Ada zuhur, ibu tinggalkan anaknya, dosa. Ya, selesaikan sampai akhir waktu sholat dan itu pas. Pasti si anak kenyang. Begitu maha besar Allah untuk dimana kita bisa memahami sholat itu sendiri. Ada faktor lain yang perlu dijelaskan di sini. Dan sekali lagi, awal waktu itu penting. Ya, kalau kita memang harus awal waktu, maka hukumnya sunnah, tidak wajib ya. Yang tidak boleh kalau diandung yang kurang bijaksana, kondisi kultur zamannya adalah mengkodok, mengkosyar, menjamak. Itu yang kenapa? Karena kondisi sekarang tidak sama dengan kondisi dulu. Betul kan? Ya. Maka ada perintah tayamum. Kalaupun kita tidak ketemu air, kan gitu. Kita bahas dulu. Mudah-mudahan di poin pertama ini kita bisa memahami perkara anak, ya, supaya bisa mendarah daging. Kedua, konsep waktu dalam konsep sholat. Ya. Jadi yang mesti kita pahami adalah batasan waktu sholat secara tuntunan syariat di tiap waktu sholat. Jangan di depan aja, ya, jangan di depan saja. Ya. Jadi yang dibenarkan bahkan dalam hal tertentu, ya, perkara sholat malah lebih dianjurkan apabila ada alasan yang syar'i yang dibenarkan secara waktu, tidak di awal waktu saja. Ya. Pertama, kondisi pertama, kita boleh sholat digeser waktunya, tapi jangan habis dengan akhir waktu. Pertama, pelaksanaan sholat lebih utama ditunda sampai menggeser ke waktu kedua atau ke waktu terakhir, yaitu ketika tidak ada air. Sampai Pak? Tidak ada air, terutama air untuk berwudu. Namun jika masih ada keyakinan dan harapan untuk mendapatkan air di akhir waktu sholat, ya, maka para ulama sepakat bahwa menunda sholat lebih baik ditunda sekalipun dilaksanakan di akhir waktu. Duduk ya, paham ya? Mazhab Syafi'i yang banyak di kita, ya, menegaskan lebih utama menunda sholat, tetapi dengan tetap berwudu menggunakan air, walaupun jatuhnya di akhir waktu. Cari dulu air, ya, daripada melakukan sholat di awal waktu, tetapi hanya dengan bertayamum, dilarang. Bapak mengejar sholat takut ketinggalan, nggak ketemu air, habis, bapak tayamum, dilarang. Sampai dilarang. Jadi bapak-bapak tetap harus mencari air, ya. Kecuali tidak ketemu air, kalau habis waktu bapak boleh tayamum. Duduk ya. Duduk ya. Jadi jangan bapak kejar imam. Untuk bisa berjamaah, bapak boleh sholat sendiri. Kalau air habis, ini sering terjadi kan? Ya. Tunggu sampai habis nggak masalah. Itu hampir sama pahalanya dengan berjamaah. Udah duduk? Ini penting kan? Jadi harus tahu profesional kita. Kadang-kala bapak kelabakan kan? Woi, terkejar-kejar. Nggak boleh begitu. Ya. Jadi bapak-bapak tahapannya profesional, bapak harus dudukkan dulu. Wudunya sempurnakan dulu. Walaupun bapak-bapak tertinggal. Bisa saja bapak di akhir waktu atau sholat sendiri. Bapak udah sama. Pahalanya dengan berjamaah. Allah akan ngelihat niatnya, Pak. Setuju ya? Nah.
Jangan terkejar-kejar ya. Yang duduk sering terkejar-kejar nih. Karena pahamnya lain. Kan itu ya. Aduh, masuk aja dulu. Kadang-kadang berebut duduk gitu, supaya dapat duduk. Sering kita terjadi itu. Nggak boleh begitu, Pak. Ya. Jadi nggak boleh tayamum ya. Kalau masih terasa ada air ya. Dengan tanah kan tayamum itu. Begitu juga dengan air laut. Ini perlu antum garis bawahi ya, air laut ya. Air laut sebagai air yang sah untuk bersuci. Artinya sah. Sah. Ya. Dalilnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, banyak perawi sahih, seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, kami sedang berlayar di lautan. Kami membawa sedikit air. Ya. Jika kami pakai air itu buat berwudu, maka kami akan kehausan. Nggak mungkin air laut diminum. Ya. Apakah boleh kami wudu pakai air laut?" Lalu Rasulullah bersabda, "Aina yunazif alma ala habihat masyuratan." Itu sabdanya. Dia suci airnya, halal bangkainya. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 69, Abu Daud nomor 83, Ibnu Majah nomor 386, Ahmad nomor 7233. Jadi jelas. Sabdanya apa? Inna yunadif alma aldabihat masyuratan. Dia suci, halal bangkainya. Duduk ya. Jadi jangan khawatir bahwa berwudu air laut. Dalilnya ada. Imam Tirmidzi berkata pula, hasan sahih. Beliau juga bertanya kepada Imam Bukhari tentang hadis ini. Imam Bukhari menjawab sahih. Jumhur ulama mengatakan air laut suci dan mensucikan. Nggak khawatir? Ya, bapak-bapak udah ke tepi pantai, nggak ada air kan susah tuh Pak. Bapaknya langsung aja ke pantai, wudu aja. Setuju? Nah, tuh, ya. Hanya sebagian kecil mengatakan makruh. Ada yang mengatakan makruh, sebagian kecil. Ya. Ini yang menyatakan sucinya air laut adalah mayoritas ahli fikih rata-rata. Ya. Dari kalangan sahabat Nabi, diantaranya Abu Bakar, Umar, Ibnu Abbas. Ya. Jadi mereka tidak apa-apa dengan air laut. Sebagian sahabat Nabi ada yang memakruhkan, betul, di antara Ibnu Umar dan Abdullah bin Amru. Dan Abdullah bin Amru berkata, itu adalah api. Hadis riwayat Tirmidzi itu. Jadi kata Abdullah bin Amru itu adalah api. Bapak-bapak kalau mampu berwudu dengan api boleh. Itu disamakan air laut dengan api, ya. Imam di sini ada tafsirnya ya, tapi enggak sekarang ya. Ya, enggak tafsirnya ya. Ada pengorbanan sebetulnya ya. Berwudu dengan air laut itu lebih tinggi, Pak, daripada berwudu dengan air biasa. Karena terkait dengan masalah pembakaran dosa. Tapi Anda enggak akan bahas ini. Lihat ya. Kenapa? Ya. Resikonya ada tubuh api nanti. Akan nah, gitu istilahnya. Dulu ya. Dan ada hadisnya. Dan lebih baik bapak-bapak kalau banyak dosa ya udah main di laut. Gitu aja. Banyak wudu di laut ya. Masya Allah, kadang-kala Allah ini memberi hikmah tanpa kita mengetahui ilmunya ya. Nah, kenapa kita kok suka di laut ya? Jangan-jangan kita banyak dosa nih sukanya di laut gitu ya. Banyak maaf ya, bukan gitu. Jadi Allah membersihkan tanpa kita bisa sadarinya ya gitu ya. Imam Al-Munawi menjelaskan bahwa jawaban Nabi tadi, huwail bahrun muqaddatsun. Dia laut, suci airnya, menunjukkan begitu kuat kesuciannya, bahkan melebihi kesucian air tawar.
Wa'il bahrun muhadatsun. Beliau tidak menggunakan kata na'am, artinya iya. Padahal jawaban iya itu juga sudah menunjukkan boleh. Ya, berarti di atas air tawar. Jadi jangan besok karena kata Andung ngajinya itu mesti berwudu pakai air laut dirubah, bukan begitu pengertiannya. Bukan begitu ya. Jadi kalau kita memang begini, laut itu bisa terapi untuk memperbaiki tubuh, tidak bisa. Nah, makanya sah. Ya. Jadi kalau antum dibawa sama yang duduk ini untuk bermain-main di laut, ingat antum banyak dosa. Gitu. Ya, begitu. Sebetulnya intinya itu ya. Ini bukan ritual yang tidak ada dasarnya ya. Karena menyebutkan dari Abdullah bin Amru, hadis riwayat Tirmizi, kata Nabi, itu Anda sama dengan berwudu dengan api. Ya. Nah. Bencana alam banjir. Ayo, sering hilang air kan? Tapi air banyak. Andung coba interaksi. Boleh nggak kita berwudu dengan banjir? Ayo. Gimana? Banjir di mana-mana nih. Nah, makanya kan bahas tadi, sah tidak sholat salah dalam kondisi tertentu seperti banjir. Kita gimana nih supaya sah? Ya. Kan melanda nih berbagai daerah di Indonesia kan, ya kan, menyebabkan kerugian materi, juga mengganggu aktivitas kita dalam ibadah, betul kan? Nah, salah satu kesulitan itu melaksanakan sholat kan, maupun berwudu dengan air bersih. Mensucikan kan harus air bersih. Bagaimana sebenarnya hukum air banjir menurut pandangan syariat itu yang perlu digarisbawahi. Apakah masuk kategori najis? Boleh kita berwudu. Nah, di sini harus kita kupas. Betul kan? Nah, ini boleh ditransfer yang lain. Ya. Rasulullah bersabda. Perhatikan sabda ini sahih benar, nomornya 521 Ibnu Majah. Kurang banyak dibahas di luar. Ya. Hakon nisa. Hunai kan nayasa. Alul na'anai hairon. Nabi hinilahidakan kadalika kadaya Rashid. Terakhir, walaiki wallahi. Sesungguhnya air itu tidak ada sesuatu yang bisa menjadikannya najis, ya, kecuali jika sudah berubah aroma, rasa dan warna. Aroma, rasa dan warna. Yang perlu digarisbawahi warna kalau banjir. Jadi kalau banjir, poinnya ya, jangan diwarna dulu. Warna kan coklat, ya umpama. Tapi yang paling pokok, aroma, baunya dan rasa pas dipegang. Kalau itu berubah, maka tidak boleh dengan air banjir. Bukan warnanya ya. Duduk. Ya. Jadi bapak-bapak harus ngelihat baunya gimana air itu. Kemudian rasanya. Ya. Kalau itu menyalahi aturan dengan air, maka kita tidak boleh berwudu dengan air banjir tadi. Hadis ini memang didoifkan ya oleh ulama. Di antaranya Imam Syafi'i, Imam Abu Hatim, Imam Nawawi. Ya. Namun hadis doif ini ulama menjadi ada ilmu yang disebut ijma, sepakat. Ya. Bahwa jika salah satu dari 3 sifat air itu berubah, maka air sudah tidak suci lagi, tidak boleh wudu. Para ulama berijma begini, bahwa air yang sedikit dan banyak jika terkena najis lalu berubah rasa, warna, aroma, maka dia menjadi najis. Maka ijma itu merupakan dalil. Tadi kan dalilnya dari ijma, sepakat ulama ya. Atas kenajisan sesuatu yang telah berubah salah satu dari sifat-sifatnya tadi, kecuali warna. Warna ini ada dijelaskan lagi ya.
Adapun ulama membolehkan berwudu dengan air banjir dengan catatan air yang digunakan untuk bersuci tidak ditemukan komponen najis atau komponen selain tanah dan debu yang disebut mukhalif. Bapak-bapak, air itu putih, pas kena banjir terbawa debu dan abu, itu sah. Itu mukhalif namanya. Ya, namanya tanah itu kan bisa untuk wudu, Pak. Abu bisa untuk wudu. Jadi Bapak kalau misalnya bau tanah, air banjir itu Bapak boleh berwudu. Duduk. Ya, tapi kalau baunya bau aneh-aneh ini, ya sama. Sebaiknya jadi kita perhatikan dulu. Jangan kegelimpungan karena pas banjir ini susah loh cari air loh. Dan itu tidak boleh tayamum karena ada mukhalif. Ya. Nah, duduk ya. Ya. Perubahan air karena faktor tercampur tanah atau debu tidak sampai mencegah kesahannya air itu. Itu dalil. Ulama sepakat. Begitu juga perubahan air sebab diamnya air dalam waktu lama. Sebab debu lumut dan sebab sesuatu yang menetap dalam tempat. Menetapnya air dan tempat. Berjalannya air merupakan hal yang tidak dipermasalahkan. Selama tergenang tapi banyak ya, bukan sedikit ya. Nah, tidak ada perubahan dua tadi, tidak masalah. Ya. Jadi alasan diperbolehkan bersuci dengan menggunakan air banjir yang keruh adalah untuk mempermudah masyarakat dalam bersuci dan disahkan. Boleh. Sebab air keruh bercampur dengan tanah dan debu merupakan hal yang juga ditemukan sehari-hari dan mukhalif ini boleh sah. Duduk. Ada pertanyaan sampai sini? Itu yang paling banyak nggak orang mengetahui. Ya, air laut, air banjir. Ya. Hal ini disampaikan dalam kitab. Kalau ingin mendalami perkara ini, kitabnya Fath al-Wahhab. Ya. Air tidak dikatakan berubah sebab tercampur dengan debu atau tercampur dengan garam air laut. Meskipun keduanya dilemparkan pada air. Hukum demikian bertujuan untuk memudahkan umat. Karena debu hanya memperkeruh air, bukan menghilangkan kesucian air. Garam merupakan gumpalan yang berasal dari air yang tidak bisa mengubah kemutlakan nama air. Maka sah hukumnya. Ya, duduk ya. Nah, jadi air banjir ada pengecualian. Air laut kalau wudu sah. Ya, kapal selam nggak boleh dimakan, bangkai boleh kalau nggak jijik gitu ya. Jadi semua yang udah ke laut bisa halal. Ya, makan bajan jangan ya, gitu ya, kareh ya. Berbeda jika meyakini perubahan air banjir lebih dominan karena faktor yang dua tadi. Benda selain tanah yang mencampur air seperti sampah, najis dan benda lainnya sehingga sampai mengubah terhadap bau, rasa dan perubahan itu menjadi najis ya, maka air itu tidak dapat digunakan untuk bersuci. Kedua, yang perlu kita pahami dalam berhadas, ini awal untuk sholat karena pentingnya kita perkara sholat. Diutamakan menunda sholat ketika sedang menunggu jamaah. Sampai apa? Tunda. Bapak di masjid, bapak misalnya jadi imam atau pengurus masjid, itu ada hak mutlak tunda sampai kira-kira belum yang datang ya. Rasulullah sering menunda pelaksanaan sholat terutama di dua waktu ya, sehingga beliau tidak selalu sholat di awal waktu, tetapi tetap di dalam waktunya. Paham ya? Di dalam waktunya ada tiga, awal, pertengahan dan akhir. Itu hadis. Ya. Rasulullah sering menunda sholat isya dari awal waktunya. Hadis. Jadi Nabi itu sering menunda sholat isya dari awal waktunya. Ya. Saat melihat para sahabat belum semua tiba, ditunda sampai ke akhir waktu. Dan waktu isya kadang-kadang Nabi melihat para sahabat setelah di isya itu berkumpul, maka dia langsung mendirikan sholat.
dipercepat. Namun bila beliau melihat mereka terlambat-lambat, maka beliau undurkan sampai akhir waktu. Duduk Pak. Kita kan Allahu Akbar, Allahu Akbar iqamat. Itu kan ada hak daripada pengurus masjid atau imam. Ya kan? Tunda dulu. Ya, bermakmum berjamaah saranan dong. Ya, terutama waktu Isya menurut Nabi, maghrib dan subuh. Tunggu dulu jemaah. Ya. Tunggu dulu jemaah, jangan sampai jemaah ini rusak di wudu maksudnya. Betul kan? Karena kalau dia tergesa-gesa kacau nanti. Ya, ya. Ketiga, jadi nggak mutlak awal waktu itu menjadi wajib. Setuju? Setuju. Yang ketiga, diutamakan menunda sholat bila cuaca panas pada siang hari yang sangat menyengat. Sholat yang dimaksud adalah sholat zuhur. Ini dicontohkan oleh Nabi. Para ulama mengatakan bahwa hukumnya mustahab bila sedikit diundurkan sampai dingin ke pertengahan waktu. Bapak-bapak gitu dulu. Jangan langsung mengejar waktu, bapak-bapak kegerahan, tunggu dulu. Paham nggak maksudnya nih? Seluruh sholat, walaupun sudah wudhu kan masih terasa panas. Tunggu dulu sampai masuk pertengahan waktu atau akhir waktu. Itu yang paling baik. Ada hadisnya, dengan tujuan meringankan dan bisa menambah khusyuk. Karena panas itu sering mengganggu kan. Iya kan? Nah, tenang dulu. Itulah sholat itu pengertian jangan tergesa-gesa itu menyangkut tadi, Pak. Ya, menyangkut konsep waktu. Dia bapak udah keluar kondisi panas siang hari, ya bawa mobil, langsung loncat sholat gitu ya. Nggak baik Pak. Ya, nggak baik. Dalam hadis riwayat Bukhari, Anas bin Malik berkata bahwa Rasulullah menyegerakan sholat bila dingin sudah ada di badannya. Bila dingin sudah ada di badannya. Tetapi bila panas masih menyengat, beliau mengundurkan sholatnya. Ya, keempat. Ya, terkait waktu. Menunda sholat lebih dianjurkan jika dalam kondisi berbuka puasa. Ya, gimana? Jangan sholat dulu belum dibuka. Buka dulu baru sholat. Begitu ya. Rasulullah menunda pelaksanaan sholat maghrib khususnya bila beliau sedang berbuka puasa. Padahal waktu maghrib sangat pendek. Hadisnya, al-insan daiman fi al-khair ma'dam yaftira. Senantiasa manusia dalam kebaikan selama dia menyegerakan berbuka. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Bukan gak boleh sholat. Dulu kan berbuka. Walaupun sholat maghribnya di awal waktu. Sekarang bapak-bapak sering gak udah kumpul orang-orang? Kecuali dia menghabiskan tidak waktunya, bahaya. Makanya kan dijelaskan tadi, batasan terakhir sholat itu harus tahu gitu, ya, tahu. Jadi itulah yang perlu Anung bahas, ada 4. Kelima, sholat lebih utama ditunda ketika sajian makanan telah terhidang atau siap disantap. Sampai ya, baik kondisi bulan puasa maupun kondisi umum. Disinilah kearifan ibu-ibu menyediakan makanan. Ya. Dalam hal ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tuzad salat idza tama taqdim al-taimi. Tidak ada sholat ketika makanan telah terhidang. Hadis riwayat Muslim. Bukan gak sholat. Duduk gak? Nah, nanti ada di pelintir nanti. Udah makanan udah sama dengan sholat. Hati-hati ini gak syiah. Ya, duduk. Ya, jadi mana dulu? Makan dulu. Sholat dulu. Makan dulu. Ya, banyak yang gak tahu ya. Oh, bekol maghrib.
Nggak bisa loh. Sholat dulu. Beko makan katanya. Oh, berdosa itu. Itu berdosa. Sholat itu perlu tenaga. Sholat itu perlu khusyuk. Kalau inget daging gimana? Randang deh. Allahu Akbar deh. Randanglah menunggu. Baik kok sholat. Nggak boleh rusak khusyuknya. Setuju ya? Nah, kira-kira gitu. Begitu juga maka mengakhirkan sholat tidak selamanya buruk. Ada kalanya justru lebih baik karena memang ada ilat. Alasan secara syar'i itu ilat. Ya, yang mendasarinya. Nah, jelaskan yang lain. Nggak boleh, jangan taklid. Faktor penjelasannya harus seperti tadi. Antum kalau sholat itu perlu khusyuk, perlu. Kalau ingat jari yang bah, gitu aja ngomongnya, betul kan? Nah. Sedangkan dalam konteks sholat berjamaah di masjid, wewenang untuk mengakhirkan pelaksanaan sholat berada sepenuhnya di tangan imam masjid atau pengurus masjid. Keenam, wah banyak juga ya, harus kita bahas. Ya, insya Allah antum semua supaya menjadi ulama nih, dakwahin semuanya. Diutamakan menunda sholat jika ingin buang air kecil atau besar. Betul kan? Bapak pipis dulu, dulu, walaupun sudah ketinggalan. Duduk ya. Nah. Hadisnya riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, la tuzatu salatun annama tabak hamitama hamitami wabul awyatau watahawaktu. Tidak ada sholat ketika di depan hidangan makanan dan menahan kencing atau buang hajat. Hadis riwayat Muslim dari Aisyah. Hati-hati Pak, bukan gak sholat. Ya, dulu kan itu. Makan dulu, buang kecil, buang hajat dulu, baru sholat, walaupun ketinggalan. Kalau berjamaah, duduk ya. Nah. Ada hadis, ini yang perlu kita pahami, bukan genre ya. Menyebutkan gini dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, wanita keledai anjing hitam membatalkan sholat. Kalau nggak dijabarkan repot nih. Wanita, anjing hitam, keledai membatalkan sholat. Alhamdulillah di Padang nggak ada keledai, nggak ada kudo. Ya, tapi wanita ada. Aimratun, himar, nggak ada. Wow, banyak. Harus dipahami dulu. 3 ini bisa membatalkan sholat. Hati-hati Pak. Ya. Dari Abu Dzar, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kalian sholat, hendaknya dia membuat pembatas di hadapannya seperti kayu yang dijadikan sandaran di belakang pelana. Kita gini. Boleh tas. Ya, tapi jangan ada haramnya ya di dalamnya ya. Tas. Boleh benda tingginya 40 cm, Pak. Bapak kalau sholat di masjid, ya, kan besar. Bapak-bapak harus ada sutroh. Ini sunnah Rasul. Bapak-bapak harus meletakkan pembatas. Kalau ada bawaan taruh gini di depannya, pas dekat kepala sujud. Itu sunnah Rasul. Bapak, itu namanya terkait sutroh. Ini terkait 3 tadi. Apalagi kalau di alam sholat, sutroh. Ya, sebaiknya pakai sutroh. Kesalahan kita tadabur kemarin tidak dipasang sutroh. Ya, tetap pasang sutroh di depan imam. Tanda setinggi 40
cm. Jadi bapak kalau masuk masjid bawa tas, jangan ditaruh di pinggir pak. Kaedahnya banyak. Wih, nyembah tas katanya. Salah. Itu sutro, taruh di depan. Pertama kalau taruh di depan orang nggak berani maling. Manfaatnya banyak kak. Taruh di imam sana di pojok dah, nggak bisa. Jangan sendal. Sendal nggak memenuhi syarat. Ya, 40 cm. Ya. Hendaknya dia membuat pembatas di hadapan pembatas itu sutroh ya. Seperti kayu yang dijadikan sandaran di belakang pelana. Karena kalau tidak ada pembatas, sholatnya akan terputus. Apabila lewat di hadapannya seorang perempuan, keledai, anjing hitam. Lalu ada yang bertanya kepada Abu Dzar, kenapa yang berwarna hitam anjingnya? Bagaimana dengan warna kuning atau merah? Dijawab, saya pernah bertanya kepada Rasulullah sebagaimana yang Anda tanyakan tadi. Dan Rasulullah menjawab, anjing hitam adalah setan. Hadis riwayat An-Nasai. Nah, kalau nggak Nung jabarkan semua anjing bunuh yang hitam. Karena dia setan, bahaya pengertian tadi. Harus Nung jabarkan dulu. Karena ada penjabarannya. Nah, gini. Meraih kekhusyukan dalam beribadah, khususnya sholat, merupakan hal yang sangat didambakan oleh kita semua. Maka ikuti aturan. Jangan disepelekan. Seperti pembatas atau sutro. Pasti ada hikmah. Berlaku untuk akhirul zaman. Sefokus-fokus seorang. Bisa terganggu itu. Ya. Karena salah satu golongan yang termasuk kategori orang yang beruntung adalah orang yang khusyuk. Betul kan? Khusyuk diawali dari ikhtiar kita. Yang mengakibatkan tidak khusyuk, efeknya itu di mana Pak? Kebanyakan dari luar. Kebanyakan. Walaupun ada yang membahas khusyuk itu kepada kedirian, person. Betul kan? Tapi kebanyakan person itu kenanya karena dari luar. Setuju nggak? Terutama akhlak. Yang kuat dosanya, khusyuknya susah. Tapi ingat yang kecil-kecil ini harus kita perhatikan. Itu juga walaupun dia soleh, bisa terganggu khusyuknya. Ya tadi. Karena itu Allah berfirman di perkara ini. Al-Mu'minun 23, 1 dan 2. Neng baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Populer ayat itu. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu yang khusyuk dalam sholatnya. Krusial. Khusyuk itu krusial. Namun pada sisi lain terdapat berbagai hal yang dapat mempengaruhi tingkat kekhusyukan dari luar dalam sholat. Bahkan sampai bisa membatalkannya. Oh, sutra penting? Penting. Ya. Dalam hadis Nabi diriwayatkan At-Tirmidzi menyebutkan bahwa wanita, keledai, anjing hitam termasuk hal yang dapat menghilangkan kekhusyukan. Khusyuk sasarannya yang 3 itu. Bahkan bisa membatalkan sholat. Kata Nabi. Ya. Ditinjau dari aspek validitasnya, hadis riwayat An-Nasai tadi telah memenuhi kriteria hadis sahih. Serta dapat dijadikan hujah, argumen. Selain An-Nasai, matan hadis juga diriwayatkan oleh Ahmad, musnadnya Malik, dalam Al-Muwatta'ahnya, dalam kitabnya Muslim, dalam Al-Jami' As-Sahihah. Itu banyak dibahas. Jadi kalau nggak percaya omongan Andung silakan baca itu. Begitu. Dalam riwayat Muslim terdapat hadis sebagai berikut. Kita pahami. Agak panjang. Langsung aja ke matan isi secara bahasa kita. Dari Abu Dzar, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang dari kalian hendak sholat, sebaiknya kamu membuat sutro. Sutro, penghalang. Ya. Di hadapannya yang berbentuk seperti kayu yang diletakkan di atas hewan tunggangan. Seperti itu bentuknya. 40 cm itu.
Apabila di hadapannya tidak ada sutro seperti kayu yang diletakkan di atas hewan tunggangan, maka sholatnya akan terputus oleh keledai, wanita, dan anjing hitam. Ingat, anjing hitam ini disamakan dengan setan. Setan dari depan itu anjing hitam, nggak kelihatan. Kalau niatnya ada sutro, maka setan tadi bisa agak terhalang kekhusyuan kita, kecuali setan yang ada di diri kita. Kita bawa sholat. Itu akhlak. Duduk nggak? Pengertian ini nanti sulit pula jawab pula. Kira-kira gitu deh, gitu ya. Vulgar bener nggak? Nggak ya? Nggak ya. Jadi anjing hitam itu pengertiannya bukan wow hitam, nggak mungkin kalau sholat ada wow hitam di masjid. Nah, itu ya. Nah, tapi hati-hati wanita. Hati-hati wanita. Nah, alhamdulillah keledai nggak ada ya. Sudah itu sebenarnya keledai itu wanita kalau cekikikan. Tahu nggak? Wanita itu suaranya sama dengan keledai cekikikan. Lagi sholat tabok tuh. Rusak itu, nggak boleh tuh. Alhamdulillah di kita udah banyak tahu itu mungkin ya. Nggak boleh ada yang wanita ketawa. Kan kita pasti paham ini. Aku bertanya, wahai Abu Dzar, apa perbedaan anjing hitam dari anjing merah dan kuning? Dia menjawab, aku pernah menanyakan hal itu kepada Rasulullah. Bagaimana kamu menanyakannya kepadaku? Maka jawaban beliau, anjing hitam itu adalah setan. Hadis riwayat Muslim. Namun untuk memahami matan hadis tadi, ya, perlu dikaji secara mendalam dan tidak hanya secara harfiah ya. Tadi kan dijelaskan anjing hitam itu sama dengan setan, ya. Karena akan dikesankan bias gender misoginis dalam konsep wanita. Iya kan? Nanti ngamuk tuh perempuan. Enggak laku dia ngaji ini ya. Gitu kan? Yang meletakkan wanita dalam posisi linier dengan keledai atau anjing hitam kan bahaya. Ya kan? Oleh sebab itu untuk memahaminya dibutuhkan metode pendekatan yang disebut ilmu ma'ani. Ilmu ma'anil hadis. Banyak tuh. Insya Allah mungkin Pak Ustadz udah tahu ya, mungkin ada itu. Hadis, penjelasan hadis. Ilmu ma'anil hadis itu penjelasan hadis. Agar terhindar dari kesalahan dalam memahami maksud hadis tadi, kandungannya, matannya. Hadis riwayat An-Nasai dan Muslim sebenarnya berisi perintah untuk mengenakan sutro. Jadi Bapak tetap aja gunakan sutro deh. Sekarang kan udah kebanyakan enggak Pak. Karena dia memahami dalam konsep lahiriah. Konsep setannya mana? Ingat ada hadis setan itu dalam sholat yang disebut namanya, nanti dong kasih tahu, itu nyerangnya dari depan. Maka kalau ada niatan sutro maka terhalang. Itu dalam konsep maknawi secara lebih dalam. Duduk ya. Nah, tambah berat besok antum sholat. Kecuali ada berjamaah. Makanya paling aman kan berjamaah bro. Jadi kalau di masjid, bapak-bapak jangan sholat di tengah. Cari tiang atau cari pembatas paling depan. Itu yang terbaik. Lebih bagus kalau ada orang di depannya sebagai imam, tepuk aja. Dia yang babak belur nanti, gitu kan? Nah gitu. Jadi cerdik lah kita. Duduk ya. Udah paham? Paham ya. Nah perempuan sama laki-laki jadi ada sutro kok. Karena perempuan itu juga bisa membatalkan. Ya. Kita lanjutkan lagi. Jadi dalam ilmu ma'anil ya, penjelasan hadis dari hadis, ya, perintah untuk mengenakan sutro atau pembatas ketika sholat. Dan jika seseorang tidak mengenakan sutro, maka sholatnya bisa tidak sah. Nah, ini yang agak ngerian dong. Bapak sholat blong di tengah bisa tidak sah loh. Ya. Nah, jika melintas, kalau ada yang melintas di hadapannya wanita, keledai, antum sebut aja setan. Kalau kata Nabi anjing hitam itu setan, berarti anjing hitam itu nggak kelihatan maknanya. Hitam itu gelap bro, nggak kelihatan oleh
mata, gunakan sutro. Ya, gimana sholat kita? Ayo, maknanya berbeda. Jadi bapak-bapak, ada yang begini ya, saya juga bingung nih. Ada orang sholat, kalau di Turki itu kan topinya tinggi-tinggi. Biar dia nggak pakai topi, yang penting ada sutro ditaruh di depannya. Jangan sesuatu permasalahan yang jadi masalah. Dia sholat itu nyembah topi katanya, ada jimat di topi gitu. Ah, itu ngaco. Itu ada matan hadisnya untuk menjadi pembatas. Nah, yang nggak boleh pakai pembatas di mana? Mekah. Apa lagi? Yang nggak boleh pakai pembatas hanya di Mekah. Gitu ya? Ada hadisnya. Jadi dari kitab fikih sama semua. Oleh sebab itu untuk memahami makna mendalam dari matan hadis tadi perlu dikupas 3 hal kunci. Keyword, ada 3 kuncinya ya. Apa itu? Wanita, keledai, anjing hitam. Kesimpulannya terkait dengan kata-kata yak tahu, terputus. Terputus, bisa tidak sah. Wanita, keledai, anjing hitam. Nyanyian wanita, ya, syahwat wanita, setan. Pemutusnya ternyata hanya bisa setinggi ini di depan sholat. Udah ngerti tuh. Sholat antum sering mengkhayal nggak? Nggak bisa, Pak. Duduk, Pak. Nah, mulai besok pasti praktek tuh. Tahuan dong. Ya gimana? Ya. Jadi jangan dibahas secara lahir dong. Nah, itu gunanya ilmu tasawuf. Maknawi dari yang tadi itu yang 3 kunci. Nah, 3 kunci tadi itu harus pahami. Keyword. Makna itu bukan makna jahar saja kan? Ada makna maknawi, ada makna yang tersirat. Wanita itu apa? Pikiran kan kadang-kadang. Lah dunia sekarang kita sering terangsang kok. Hanya dengan sutra bisa sah sholatnya walaupun kita memikirkan itu. Terkait khusyuk. Nah sekarang ada penjelasan. Bisa hilang tuh. Gak percaya amalkan. Bapak-bapak ngeliat orang sholat gimana? Ada sutra. Lama paru ini sholat. Makanya nung kesel kemarin sholat gak ada sutra. Yang di belakang yang enak ada sutra di depannya. Ya kan? Nah. Wanita, keledai, anjing hitam. Ya tahu. Yang 3 itu bisa memutus sholat kita. Hadis tuh. Nah, salah nggak haji ini? Ada dijabarkan nggak? Nah, wanita disebut perempuan kan itu. Ya. Secara harfiah, matan hadis itu menunjukkan bahwa wanita merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kekhusyukan. Setuju nggak tuh? Ini bukan kegendar ya. Bahkan sampai membatalkan sholat. Wanita menunjukkan pada istilah jenis kelamin. Betul kan? Bisa menstruasi, hamil, syahwat, melahirkan anak. Udah nggak perlu dibahas deh, udah ngerti tuh maksudnya tuh, ya. Oleh karenanya cakupannya menjadi sangat luas. Itu diperlukan ilmu penjelasan di hadis, ilmu ma'anil. Bapak mau belajar ma'anil, dong. 20 tahun, matilah. Jadi yang terkait sholat aja yang jelaskan kan, ribuan hadis itu. Enggak hikmahnya itu bukan asbab aja gitu, bukan. Islam itu mujmal, kafah. Bisa membatalkan sholat yang 3 tadi. Wanita menunjukkan pada istilah tadi. Oleh karenanya cakupannya jadi luas pembahasan ini. Yaitu bisa berarti istri, anak perempuan, kandung, ibu mertua, wanita, mahram, dan bukan mahram. Kan? Bahkan perempuan yang masih kecil hingga dewasa termasuk dalam pengertian wanita.
Jika difahami secara harfiah, semuanya kategori tersebut dapat membatalkan sholat. Kalau hanya harfiah saja. Betul kan? Nah, jika lewat di depan orang yang sedang melaksanakannya, kan bisa bahaya itu. Kalau anak perempuan, batal. Gitu. Enggak begitu maknanya. Maknanya apa berarti? Wanita tadi perempuan yang ada kepikiran. Dengan sutra tadi aman. Padahal hadis tadi, hadis lain, Imam Muslim, Aisyah justru menjelaskan makna sebaliknya. Dari Urwah bin Az-Zubair, dia berkata, Aisyah berkata, ma'aladi yugaril al-shalata. Apa yang memutus sholat? Perawi berkata, menjawabnya, imratun wahimarun. Imratun itu padusi. Wahimarun itu himar, keledai. Wanita yang keledai dan keledai. Wanita yang jadi keledai. Wanita yang cekikikan seperti suara keledai. Batal. Amannya sutro. Bapak-bapak sering nggak Allahu Akbar. Lalu karena dekat pasar, masjid. Hehehe. Ketawa orang perempuan. Hati-hati. Rusak sholat antum. Duduk nggak? Pasang sutro. Makanya imratun wahi marun, pemutusnya adalah, penyelesaiannya adalah sutro. Ayo, ada yang jabarin nggak nih? Dibantu ya, jelaskan itu gunanya sutro. Kata Aisyah, apa wanita itu adalah hewan melata yang jelek? Sungguh aku melihat diriku sendiri sering tidur melintang seperti jenazah di hadapan Rasulullah ketika beliau sedang sholat. Hadis riwayat Muslim. Marah juga Aisyah. Disamakan dengan hewan, pengertiannya bukan begitu. Nah. Jadi sebenarnya hadis tadi kan terkesan ta'arud. Kontradiktif kan? Dengan hadis-hadis sebelumnya, sehingga diperlukan kajian melalui disiplin pendalaman penjelasan hadis, manil, yang mendalam untuk memahami dengan benar. Para ulama telah menjelaskan makna hadis tadi, antara lain seperti yang dikemukakan oleh Imam Nawawi tadi kan, ya.